Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin dan hadirat serta para pemirsa yang saya hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Azza wa Jalla. Berkat taufiknya dan keizinannya, kita sekali lagi dapat bersama dalam majlis ilmu yang akan kita isi dengan subjek Al-Asma'ul Husna. Kalau pada pelajaran yang lalu kita telah memperkatakan tentang makna ihsa al-asma'ul husna, ihsa terhadap al-asma'ul husna sangat penting. Ia menjadi syarat untuk masuk syurga. Sesuai dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna lillahi tis'atan wa tas'ina isma, mi'atan illa wahida, man ahsaha dakhalal jannah." Rawahul Bukhari wa Muslim. Artinya, Allah memiliki 99 nama, yaitu 100 kurang 1. Siapa yang ihsa terhadap al-asma'ul husna itu, dia layak masuk syurga. Siapa yang ihsa? Kita dah jelaskan pada minggu lalu, ihsa terhadap al-asma'ul husna ada 3 makna menurut Imam Ibnul Qayyim. Pertama, kita mesti tahu lafaz al-asma'ul husna yang 99 itu. Jangan kurang. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Wadud, Al-Aziz, Al-Jabbar, Al-Alim, Al-Halim, Ar-Razzaq, As-Sami', Al-Basir. 1. Kita mesti tahu. Makna ihsa yang kedua, kita mesti faham makna setiap nama yang di dalamnya mengandung sifat. Nama Allah Al-Hayyu, sifatnya hayat, maksudnya hidup. Nama Allah Al-Qadir, sifat yang ada di dalamnya kodrat, maknanya berkuasa. Nama Allah Al-Hakim, sifat yang ada di dalamnya Al-Hikmah,
maknanya bijaksana. Mesti tahu. Dua. Dan ketiga, makna ihsa. Berdoa kepada Allah dengan menggunakan nama-namanya tersebut. Panggil Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, bila minta rahmat. Panggil nama Allah, Ya Razzaq, bila minta rezeki. Panggil nama Allah, Ya Latif, andai kata kita minta agar dilembutkan hati. Jadi Allah SWT hendaklah dipanggil dengan menyebut nama-namanya. Sebagaimana firman Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walillahil asma'ul husna fad'uuhu biha. Walillahil asma'ul husna fad'uuhu biha. Iaitu ayat 180 dari surat Al-A'raf. Walillahil asma'ul husna. Allah memiliki nama-namanya yang terbaik. Fad'uuhu biha. Oleh sebab itu, berdoalah, memohonlah, memintalah kepada Allah dengan menyebut nama-namanya itu. Itu pelajaran yang lalu sebagai mukaddimah. Nah, subjek kita pada pagi ini, nama-nama Allah yang agung, yang paling hebat. Jika dibandingkan dengan nama-namanya yang lain. Yang di dalam bahasa Arab disebut dengan Al-Asma'ul A'zam. Nama-nama Allah yang agung. Al-Asma' plural daripada isim nama. A'zam maknanya yang paling agung, dari kata azim. Okey. Dalam masa setengah jam ini, insya-Allah kita akan bahas beberapa nama-nama yang agung ini. Yang apabila kita panggil Allah dengan nama-nama ini, doa kita cepat dikabulkan oleh Allah. Okey, kita baca sedikit. Lihat kitab Mengenal Allah melalui Al-Asma'ul Husna ini. Halaman yang ke-89. Halaman 89. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkhabarkan bahwa Allah memiliki Al-Asma'ul A'zam. Allah mempunyai nama-namanya yang agung. Jika nama-nama Allah yang agung ini digunakan ketika berdoa, niscaya akan dikabulkan doanya dan akan diperkenankan permintaannya oleh Allah Azza wa Jalla. Allahu Akbar. Ini rahasianya. Oleh sebab itu, bila kita ingin berdoa, panggillah Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menggunakan nama-nama ini. Kebanyakan ilmuwan Islam
para ulama, para intelektual Islam berpendapat bahawa nama Allah yang paling agung adalah Allah, yang kita panggil dengan lafzul jalalah, lafaz yang paling agung. Pendapat ini disokong oleh riwayat-riwayat yang sahih. Pandangan yang mengatakan nama Allah yang paling agung adalah Allah. Oleh sebab itu bila kita panggil Ya Allah atau menggunakan istilah Allahumma, Allahumma maknanya Ya Allah. Sebab kata Nabi, panggil Ya Allah boleh, tapi kita boleh juga guna istilah Allahumma. Sebagaimana yang kita selalu doa. Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah. Terjemahannya, Ya Allah, aku mohon redamu dan syurga. Panggil Ya Allah atau istilah lain Allahumma. Maknanya sama. Di antara riwayat-riwayat yang sahih itu, bahwa baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah mendengar seorang sahabat berdoa. Sahabat berdoa, Nabi dengar. Apa kata sahabat itu? Lihat muka surat 89. Allahumma inni as'aluka anni ushhidu annaka antallah la ilaha illa anta al-ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Macam kandungan surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad. Tapi ini dalam bentuk doa. Itu sebabnya surat Al-Ikhlas itu bila dibaca satu kali sama dengan kita membaca sepertiga Al-Quran, 10 juz. Baca 3 kali, seolah-olah kita telah membaca Al-Quran keseluruhannya. Kalau ditanya, mengapa begitu hebat Pak Ustaz? Karena di dalam surah itu disebut nama-nama Allah yang sangat agung. Qul huwallah, itu tidak ada perkataan Allah. Al-Ahad, As-Samad. Jadi dalam bentuk permintaan Allahumma, Ya Allah, Ya Tuhanku, inni as'aluka, aku mohon kepada Engkau, anni ushhidu annaka antallah, aku bersaksi sesungguhnya Engkau adalah Allah. Allah lagi. Inni as'aluka anni ushhidu annaka antallah, aku bersaksi Engkaulah Allah. La ilaha illa anta, tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Engkau.
Al-Ahadus Samad, yang Maha Esa lagi tempat memohon dan meminta, yang Engkau tidak beranak dan tidak diperanakkan, dan tidak seorang pun serupa dengan Engkau. Allahu Akbar. Begitu Nabi mendengar doa seorang sahabat, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa kata Nabi? Memberi komen terhadap doa yang baginda dengar. Wallazi nafsi biyadih. Demi diriku di tangannya. Maknanya Nabi awali dengan sumpah. Dengan kata lain, demi Allah. Laqad sa'alallaha bismihil a'zam. Sahabatku itu telah memohon kepada Allah dengan menggunakan namanya yang maha agung. Sahabatku tadi telah berdoa kepada Allah dengan menggunakan nama-nama Allah yang agung. Bi asma'ihil a'zam. Alladhi idza du'iya bihi ajaba. Yang apabila seseorang berdoa menggunakan nama-nama itu, maka doanya dikabulkan oleh Allah. Wa idza su'ila bihi a'ta. Dan apabila ia memohon kepada Allah dengan menggunakan nama-nama yang maha agung itu, lalu Allah akan berikan apa yang dia minta. Rawahu Abu Dawud. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dan derajatnya sahih. Satu, kita tambah dengan riwayat yang lain. Pada suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengar seorang sahabat yang sedang salat. Lalu dalam salatnya dia berdoa. Ini doanya. Ini doa yang lain. Juga mengandung nama Allah yang agung. Allahumma inni as'aluka bi anna lakal hamdu la ilaha illa anta al-mannan badi'us samawati wal ard ya dzal jalali wal ikram ya hayyu ya qayyum. Ada 5 nama Allah di sini dia sebut dalam doanya dalam salat. Kita terjemahkan. Allahumma inni as'aluka bi anna lakal hamd. Ya Allah, aku memohon kepadamu bahwa milikmu segala puji-pujian. La ilaha illa anta, tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Engkau. Al-Mannanu, yang Maha Pemberi. Badi'us samawati wal ard, pencipta semua langit dan bumi. Ya dzal jalali wal ikram, yang Maha Agung lagi Maha Mulia. Ya Hayyu ya Qayyum, wahai Allah yang Maha Hidup, lagi mengurus makhluk terus menerus tanpa henti. Setelah Nabi mendengar doa yang dibaca oleh sahabat tadi,
Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, memberi komen terhadap doa sahabatnya tadi. Laqad da'a Allah bismihil a'zam. Sahabat tersebut telah berdoa memohon kepada Allah dengan menggunakan namanya yang agung. Allazi idza du'iya bihi ajaba. Yang jika memohon pada Allah menggunakan namanya yang agung itu, niscaya doanya Allah kabulkan, Allah perkenankan. Wa iza su'ila bihi a'ta. Yang apabila dia memohon kepada Allah dengan nama tersebut, niscaya Allah akan beri apa yang dia minta. Rawahu Ibnu Majah. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan juga sahih. Allahu Akbar. Hadirin dan hadirat, sebelum kita teruskan, bagus juga kalau Ustaz sebut di sini. Bahawa lafaz Allah, lafzul jalalah, lafaz yang maha agung, tidak ada tolok bandingannya. Itu sebabnya mulut kita selalu menyebut, Ya Allah. Kadang-kadang dia keluar dengan secara spontan. Bila tersandung, Ya Allah. Bila kita melihat sesuatu yang menakjubkan, hebat, kita sebut Ya Allah. Malah apabila kita sedang tersandung, Ya Allah. Semua ucapan-ucapan itu mempunyai kedudukan tersendiri. Itu sebabnya hatta orang-orang kafir, mereka gunakan istilah, oh my God. Yang tentu saja maksudnya adalah Allah. Orang kafir juga percayanya Allah. Jangankan kafir Yahudi dan Nasrani, orang-orang kafir penyembah berhala pun percaya adanya Allah. Sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus sebagai rasul, orang-orang Arab penyembah berhala pun percaya yang mencipta langit dan bumi ini adalah Allah. Dalam Quran disebut antara lain, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunna Allah. Bila kamu bertanya kepada mereka penyembah-penyembah berhala itu, siapakah yang mencipta langit dan bumi? Pasti mereka jawab Allah. Pada ayat yang lain, wa may yudabbirul amr fasayaquluna Allah. Bila kamu tanya siapa yang mentadbir dan mengurus alam ini, mereka akan menjawab Allah. Cuma keyakinan mereka itu
yang dipanggil dengan tauhid rububiyah. Siapa yang mencipta, siapa yang mentadbir adalah Allah. Mereka percaya. Itu sebabnya ayah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam namanya Abdullah. Apa makna Abdullah? Hamba Allah. Itu bermakna sebelum Nabi Muhammad lahir lagi, orang-orang Arab percaya Allah sebagai pencipta. Cuma masalahnya mereka tidak ada tauhid uluhiyah yang membawa makna hanya Allah saja yang berhak disembah. Dari kata-kata ilah. Ilah itu maknanya Tuhan yang berhak disembah. Itu saja yang mereka rosak. Pengajaran yang dapat diambil, hadirin dan hadirat rahimakumullah. Bila kita umat Islam hari ini percaya yang mencipta langit dan bumi adalah Allah, yang menurunkan hujan adalah Allah, yang menghidupkan dan mematikan adalah Allah. Keyakinan seperti itu belum lagi menjamin seseorang masuk syurga. Sebab orang kafir juga percaya Allah yang mencipta, Allah yang mematikan. Yang membuat mereka tidak layak masuk syurga tapi dilempar dalam api neraka karena mereka tidak punya tauhid uluhiyah yang dipanggil juga dengan tauhid ibadat. Itu sebabnya umat Islam andai kata percaya Allah yang mencipta langit bumi, Allah yang menurunkan hujan, Allah yang menurunkan rezeki, belum ada jaminan terhadap muslimat itu masuk syurga andai kata mereka masih lagi buat syirik. Percaya ramalan bomo, pergi ke kuburan-kuburan wali, berdoa, meminta, pakai tangkal, pakai azimat. Itu sebabnya masalah akidah perlu kita mantap dan bina. Jangan terlibat dengan syirik, walaupun syirik kecil. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Setelah kita sebut Allah nama yang paling agung, itu sebabnya Allah SWT sebut dalam ayat yang paling agung, iaitu ayatul kursi. Allah sebut dulu Allah. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Nah, ditambah pula dengan al-hayyu al-qayyum. Sehingga kata para ulama tafsir, bila kita sebut saja nama Allah, tercakup di dalamnya semua nama-nama Allah yang lain. Al-Azim, Maha Agung. Kemana rujuknya? Allah. Al-Hayyu, yang Maha Hidup. Kemana rujukannya? Allah. Al-Qayyum, kemana kembalinya nama Al-Qayyum? Allah. Sebagaimana ayat surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad. Kemana kembalinya ahad? Allah. Allahu samad. Kemana kembalinya samad? Allah. Lam yalid walam yulad. Dia tidak beranak dan tidak diperanakkan. Kemana kembalinya? Allah. Dan dia tidak serupa dengan satu apapun juga. Siapa dia? Allah. Tidak serupa dengan satu apapun juga. Begitu jugalah mengapa setelah menyebut Allah pada awal ayatul kursi,
Allah sambung dengan Al-Hayyu Al-Qayyum. Maha hidup lagi maha mengurus makhluknya terus menerus. Kemana kembalinya? Juga kepada Allah. Itu sebabnya kata para ulama, dua nama Allah tersebut adalah dua nama Allah yang sangat istimewa, yang apabila kita sebut dua nama itu, seolah-olah kita telah menyebut 99 nama Allah. Yaitu Ya Hayyu Ya Qayyum. Itu sebabnya kata Nabi, apabila kamu sedih, resah, gelisah, gundah, susah hati, mintalah kepada Allah dengan menyebut Ya Hayyu Ya Qayyum birahmatika astaghith. Wahai Allah yang maha hidup lagi mengurus makhluk terus menerus tanpa henti, dengan berkat rahmatmu aku mohon agar engkau hilangkan rasa susah hatiku. Engkau bantu aku supaya jiwaku tenang. Kata Nabi, apabila doa itu dibaca, jiwamu akan tenang. Ulang selalu. Ya Hayyu Ya Qayyum. Mengapa Ya Hayyu Ya Qayyum? Karena Al-Hayyu Al-Qayyum termasuk Al-Asma'ul A'zam. Kita teruskan dengan wasiat yang agung. Ini pesan agama, pesan Rasulullah yang agung, yang hebat. Imam Ibnul Qayyim berkata, sesungguhnya mengihsa nama-nama Allah yang paling baik kita sebut tadi. Salah satu makna ihsa, berdoa kepada Allah dengan menggunakan nama-nama Allah. Ihsa nama-nama Allah adalah suatu tuntutan yang sangat besar faedahnya. Usaha ini tidak mungkin dapat dilakukan dengan sempurna kecuali oleh golongan yang mulia jiwanya dan tinggi kemahuannya. Ihsa nama-nama Allah tak akan mungkin tercapai kalau seseorang itu tidak ada kesungguhan. Kalau jiwa orang itu tidak mulia, itu sebabnya Ustaz sangat gembira dapat menulis buku ini. 800 muka surat lebih. Ustaz happy. Banyak pengetahuan yang dapat ditimba dari kitab ini. Begitu juga Ustaz yakin para jemaah selalu komen. Sama ada secara live atau WhatsApp personally kepada Ustaz, menyatakan bahawa mereka sangat gembira dengan subjek Al-Asma'ul Husna. Tertunggu-tunggu hari Rabu ini. Apalagi hari Rabu kadang-kadang, termasuk hari ini, kita ada 2 kuliah Al-Asma'ul Husna. Kuliah duha dan satu lagi kuliah zuhur nanti. Selama 2 kali dalam sebulan. Jadi kesungguhan ibu-ibu dan bapa sekalian dan kesungguhan Ustaz berusaha untuk memaklumkan Al-Asma'ul Husna kepada para jemaah, rupanya itu mempunyai pernilaian tersendiri dari sisi Allah Azza wa Jalla. Usaha untuk mencapainya adalah usaha yang paling utama untuk dilakukan oleh setiap manusia dalam kehidupan ini. Itu sebabnya kata Sayyidina Ali, awwaluddin ma'rifatullah.
awal-awal agama adalah mengenal Allah. Cara mengenal Allah ada dua yang paling tepat. Melalui Al-Asma'ul Husna dan yang kedua melalui tafsir Al-Quran. Sebab Al-Quran itu kalamullah. Dan sampai di mana pencapaian seseorang terhadap usaha murni ini, sampai di mana pencapaian seseorang terhadap usaha murni ini, maka sampai di situlah kebahagiaan yang bakal dia perolehi. Allahu Akbar. Maknanya mengenal Allah ini sangat ditentukan sampai di mana kita kenal Allah. Ketinggian derajat seseorang di sisi Allah sangat tergantung sampai di mana keberhasilannya melakukan ihsa' terhadap Al-Asma'ul Husna dan pengabdiannya terhadap tuntutan yang terkandung di dalamnya. Apa dia tuntutan yang terkandung di dalamnya? Ustaz dah jelaskan beberapa kali. Ustaz ulang balik. Di dalam setiap nama Allah ada sifat Allah. Ustaz buat contoh, Al-Alimu, yang maha mengetahui. Sifat yang ada di dalam Al-Alimu, Al-Ilmu, ilmu pengetahuan. Kalau kita yakin bahwa Allah tahu segala-galanya, yang dulu, yang sekarang dan yang akan datang, bukan saja yang zahir nampak, tapi apa yang ada di dalam hati juga Allah tahu, apa kesannya bila ada keyakinan semacam itu? Kita akan buat suruhan Allah tak kira di mana kita berada. Dalam keluarga, dalam negeri, outstation, overseas. Bila waktu salat tiba, kita tetap akan salat. Kalau kita meyakini bahwa Allah mengetahui segala-galanya, kita tidak akan buat maksiat tak kira di mana kita berada. Dalam rumah, luar rumah, outstation, hatta pergi keluar negara. Jauh dari pandangan keluarga dan kenalan. Kita tetap tidak akan dedah aurat. Memang keluarga tak tahu kita dedah aurat di London, kita dedah aurat di Washington, kita dedah aurat di Sydney. Keluarga tak tahu, tapi Allah tahu. Itu maksudnya kesan daripada ihsa' memahami setiap nama Allah, dia akan membentuk diri kita, jati diri kita menjadi orang yang taat kepada Allah tak kira di mana kita berada. Ya, itu dia. Syekh Mahir Muqaddam berkata, bersungguh-sungguhlah untuk mencapai derajat tersebut. Ini yang sedang kita usahakan. Itu sebabnya kita belajar buku ini. Ini adalah kali yang ketiga. Dah tamat buku ini. 99 nama Allah. Kita ulang. Tamat lagi. Kali ini adalah kali yang ketiga. Bagi yang ikut, ada yang baru 2 kali, ada yang sudah 3 kali, dan ada pula dari jemaah yang baru join, ini kali pertama. Bersungguh-sungguhlah untuk mencapai derajat tersebut dan tafaqquh atau memahami tuntutan dalam kandungan siang dalam kehidupanmu. Bersungguh-sungguh memahaminya dalam kehidupanmu siang dan malam. Dengan usaha demikian, kelak Allah akan membuka bagimu ma'rifatullah. Maknanya, kalau ada kesungguhan, kamu akan kenal siapa Allah. Mahabbatullah, kamu akan memperoleh cintanya Allah.
Syauq maknanya kerinduan terhadap Allah. Lazah, kelezatan ketika mendekatkan diri kepada Allah. Lezat. Salat, terasa lezat. Bukan hanya salat fardu, qiyamul lail, tahajud, witir, duha, rawatib, qabliyah, ba'diyah. Kita lakukan itu dengan rasa yang gembira. Uns billah, maknanya kita akan mendapat, kita akan mesra dengan Allah. Sayang pada Allah. Hadirin dan hadirat, jika anda sudah mula memasuki bidang, jika anda sudah memasuki bidang ini dengan cara yang betul dan tepat. Macam mana cara mengenal Allah yang betul dan tepat? Belajar Al-Asma'ul Husna. Belajar kitab tafsir. Jika kamu sudah memasuki bidang mengenal Allah dengan tepat, niscaya Allah akan membuka pintu untukmu. Dan jika perkara ini benar-benar berlaku, maka tidak keterlaluan jika aku katakan, kata Tuan Syekh Mahir tadi, tidak keterlaluan. Kalau Allah sudah buka pintu, engkau akan melihat apa yang matamu tidak pernah melihatnya. Engkau akan mendengar apa yang telingamu tidak pernah mendengarnya. Malahan engkau akan mendengar apa-apa yang tidak pernah terguris di dalam hatimu. Tak pernah terguris di dalam hatimu. Apa dia? Yang mata tak pernah dengar, yang telinga tak pernah dengar, yang mata tak pernah lihat, yang hati tak pernah terguris, yang akal tak pernah terfikirkan. Maksudnya adalah syurga. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-jannah, syurga itu ma la ainun ra'at. Syurga ialah yang keindahannya matamu tak pernah lihat. Wala uzunun sami'at, yang kemerduan dalam syurga yang telingamu tak pernah dengar. Wala khatara fi balil, yang kehebatannya hatimu, akalmu tak pernah terguris atau terfikirkan. Itu dia syurga. Tapi dengan syarat kenal Allah secara yang tepat, yaitu dengan mengkaji Al-Asma'ul Husna dan tafsir Al-Quranul Karim. Hadirin dan hadirat, dengan pelajaran hari ini maka tamatlah mukaddimah Al-Asma'ul Husna. Sebab kita telah pelajari kaedah-kaedah nama-nama Allah, kaedah-kaedah sifat-sifat Allah, nama-nama Allah yang Maha Agung, iaitu 92 muka surat. 92 dari 1 hingga 92 halaman membahas tentang itu. Belum lagi membahas nama Allah satu demi satu. Itu sebabnya insya-Allah minggu hadapan, hari Rabu, kuliah duha, kita akan bahas nama Allah yang pertama, yaitu lafzul jalalah Allah, yang kita sebut tadi sebagai nama Allah yang paling agung.